Halo semua, selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membahas buku yang sangat berguna, yaitu Master Your Time, Master Your Life oleh Brian Tracy. Mari kita lihat poin utama dari buku ini. Brian Tracy menekankan pentingnya memprioritaskan tugas-tugas kita. Dia mengajak kita untuk membuat tugas-tugas harian dan menilai mana yang paling penting. Fokuslah pada tugas yang akan memberikan dampak terbesar. Poin ini menyoroti pentingnya memprioritaskan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Sang penulis menekankan bahwa tidak semua tugas memiliki nilai yang sama, dan untuk menjadi lebih produktif, kita harus memahami mana yang paling penting. Nah, di sini sang penulis membagi beberapa poin penting di bagian pertama ini tentang prioritaskan tugas Anda. Yang pertama, membuat daftar tugas. Salah satu praktik yang disarankan adalah membuat daftar tugas harian. Ini membantu kita melihat semua pekerjaan yang perlu dilakukan. 2. Evaluasi nilai tugas. Setelah memiliki daftar, langkah berikutnya adalah menilai masing-masing tugas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tugas ini akan memberikan dampak besar terhadap tujuan saya atau tidak. 3. Fokus pada tujuan utama. Sang penulis mengajak kita untuk memberi prioritas pada tugas yang memiliki dampak terbesar. Ini dikenal sebagai hukum Pareto atau prinsip 80-20 yang menyatakan bahwa sebagian kecil tugas akan memberikan hasil yang besar. 4. Menghindari pemborosan waktu. Dengan memprioritaskan tugas penting, kita dapat menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang kurang berarti. Poin ini mengajarkan kita untuk mengelola waktu kita dengan bijak, fokus pada apa yang penting, dan menghindari menjalani tugas hanya untuk menyelesaikan tugas sepele. Dengan memahami dan mengimplementasikan poin ini, kita dapat meningkatkan produktivitas dan pencapaian kita dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan kita bahwa manajemen waktu sebenarnya adalah manajemen diri. Sang penulis berbagi strategi untuk meningkatkan disiplin dan kendali diri kita dalam mengatur waktu. Poin ini mencerminkan gagasan bahwa manajemen waktu sebenarnya adalah manajemen diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk memahami bahwa efektivitas dalam mengelola waktu tidak hanya terlibat dari penggunaan alat atau teknik, tetapi juga melibatkan disiplin diri dan kendali diri. Nah, ada beberapa poin penting tentang manajemen waktu adalah manajemen diri. Yang pertama itu adalah kendali diri. Manajemen waktu yang baik memerlukan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Ini termasuk kemampuan untuk menghindari godaan seperti menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial atau aktivitas yang tidak produktif. 2. Perencanaan pribadi. Salah satu cara untuk mengelola diri sendiri adalah dengan membuat perencanaan pribadi yang kuat. Ini mencangkup penetapkan tujuan, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, dan memantau kemajuan kita. 3. Disiplin. Disiplin adalah kunci dalam manajemen waktu. Ini mencangkup kemampuan untuk tetap fokus pada tugas yang penting, bahkan jika ada gangguan atau godaan di sekitar kita. 4. Prioritaskan keseimbangan. Selain itu, poin ini mengingatkan kita untuk mencari keseimbangan dalam hidup. Manajemen waktu yang baik bukan hanya tentang bekerja terus-menerus, tetapi juga tentang memberikan waktu untuk istirahat, rekreasi, dan hubungan sosial. Salah satu konsep yang kuat dalam buku ini adalah Eat That Frog, yang berarti menyelesaikan tugas yang paling sulit dan penting di awal hari. Ini akan memberi Anda perasaan positif atau energi positif. Poin ini mengacu pada konsep yang sangat kuat yang dikenal sebagai Eat That Frog, yang merupakan metode untuk menghadapi tugas-tugas yang sulit dan penting. Konsep ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan cara berikut. Nah, di sini ada beberapa cara yang dijelaskan oleh sang penulis. Cara pertama itu adalah menghadapi tugas sulit terlebih dahulu. Ide dasar di balik Eat That Frog adalah menyelesaikan tugas yang paling sulit atau penting di awal hari. Ini karena tugas yang paling sulit cenderung memakan waktu dan energi yang banyak. 2. Memberikan rasa bangga. Dengan menyelesaikan tugas yang sulit terlebih dahulu, Anda akan merasa senang dan bangga. Ini juga akan memberikan Anda energi positif untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya.
3. Mencegah penundaan. Salah satu alasan kita sering menunda adalah untuk menghindari tugas yang sulit. Dengan menghadapinya terlebih dahulu, Anda dapat mengatasi kecenderungan penundaan. 4. Meningkatkan fokus. Menyelesaikan tugas yang sulit di awal hari memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada pekerjaan lain tanpa rasa khawatir tentang tugas yang tertunda. 5. Menggunakan waktu dengan efisien. Teknik ini membantu Anda mengatur waktu Anda dengan lebih efisien karena Anda memprioritaskan pekerjaan yang benar-benar penting. Poin ini menunjukkan bahwa menghadapi tugas yang sulit dan penting terlebih dahulu adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Dengan memahami dan menerapkan konsep Eat That Frog, Anda dapat menjadi lebih efisien dalam mengelola waktu dan mencapai hasil yang lebih baik. Buku ini juga merinci pentingnya merencanakan ke depan dan secara teratur mengevaluasi kemajuan kita. Ini membantu kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita. Poin inti ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan evaluasi berkelanjutan dalam manajemen waktu yang efektif. Ini terkait dengan beberapa konsep kunci ya. Konsep pertama itu adalah perencanaan yang matang. Rencana adalah fondasi dari manajemen waktu yang baik. Anda perlu merencanakan tugas-tugas Anda dengan baik, menerapkan prioritas, dan membuat jadwal yang realistis. 2. Tujuan yang jelas. Rencana Anda harus selaras dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek Anda. Ini akan membantu Anda fokus pada aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. 3. Evaluasi berkala. Setelah Anda membuat rencana, penting untuk secara berkala mengevaluasi kemajuannya. Ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi hal-hal yang bekerja dan tidak, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. 4. Pengelolaan perubahan. Kehidupan seringkali berubah dan rencana akan harus dapat beradaptasi dengan perubahan. Anda harus fleksibel dalam merespon perubahan dan mengatur ulang prioritas Anda sesuai kebutuhan. 5. Belajar dari pengalaman. Evaluasi tidak hanya tentang mengidentifikasi kegagalan, tetapi juga tentang mempelajari apa yang berhasil. Anda dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Anda dan menerapkan ke rencana Anda yang akan datang. Poin ini menggarisbawahi pentingnya siklus perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam manajemen waktu yang efektif. Dengan merencanakan tugas Anda dengan baik, mengikuti tujuan yang jelas dan secara berkala mengevaluasi kemajuan Anda dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai hasil yang lebih baik dalam kehidupan dan pekerjaan Anda. Ini adalah beberapa poin utama dari buku Master Your Time, Master Your Life oleh Brian Tracy. Buku ini adalah panduan praktis untuk mengelola waktu Anda dengan bijak dan mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Oh iya, jika kalian ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membaca buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana. Kalian bisa beli buku ini yang berupa e-book ataupun buku fisik. Oh iya, ada beberapa kata yang menarik yang disampaikan oleh penulis untuk kita. Itu adalah, ingatlah segala jerih payah pasti ada imbalannya. Saya Ahmad NH, terima kasih.